Teh Tuti. Ya. Teh Tuti sehat teh. Bisa nggak bisa ya keluar ya? Bisa. Apa? Udah, nggak apa. Udah. Bisa. Yuk keluar bentar. Hati-hati. Yuk. Nah keluar dia teman-teman. Mana kita jalan-jalan? Hah? Jalan-jalan. Kemana jalan-jalan? Kemana? Mau kemana? Jakarta. Alhamdulillah teman-teman, Teh Tutinya udah keluar ini. Berarti udah 2 tahun ya? 2 tahun nggak keluar, jadi alhamdulillah hari ini. Iya kaku dia. Mungkin ini kita ini dulu bang, mandiin bisa nggak? Oke teman-teman, balik lagi di podcast Grunyam bareng Bang Ego. Grunyam artinya ngoceh bareng Bang Ego. Nah teman-teman, hari ini bintang tamu kita itu Kak Tuti lagi ya. Buat teman-teman yang udah kenal Kak Tuti pasti tau lah Kak Tuti itu berasal dari mana, gimana keadaannya dulu, gimana keadaannya sekarang gitu. Nah jadi hari ini kita sengaja untuk ngobrol dengan Kak Tuti karena hari ini hari terakhir Kak Tuti di tempat kita. Insya Allah besok hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Kak Tuti mau pulang kampung karena mau ketemu dengan keluarganya gitu teman-teman. Nah langsung aja kita tanya kabarnya gimana Kak Tuti. Kak Tuti Ya. Yang kencang ngomongnya ya, Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Kabarnya baik. Oke siap. Kak Tuti Apa? gimana di tempat Bang Ego gimana? Alhamdulillah. Apanya alhamdulillah? Ya alhamdulillah baik, enak, udah sehat, Udah sehat? Iya, udah kakinya udah tidak sakit lagi. Kakinya udah nggak sakit lagi. Kak Tuti ini ke tempat Bang Ego itu sekitar tanggal berapa ya? Tanggal 24-an kayaknya. Pokoknya tanggal 20-an lah. Sekarang udah tanggal 10. Ada mungkin udah sekitar 2 minggu di tempat Bang Ego ya. Ya. Selama 2 minggu ini gimana? Kesan dan pesannya? Ya, terima kasih banyak gitu Bang Ego udah bantu saya. Ya. Saya juga dari kaki lumpuh sekarang udah menjadi bagus kembali insya Ya. Allah ya. Kedepannya ya saya juga ingin semakin membaik. Ingin semakin Dan, membaik. Amin. Selama di tempat Bang Ego, Kak Tuti nyaman nggak? Nyaman sih. Nyaman. Cuma pertama yang nggak nyaman itu yang ditakut-takutin itu. Ditakut-takutin apa? Ditakut-takutin tidur. Siapa yang nakutin? Bukan ditakut-takutin Bang Ego, tapi dari obat-obatan gitu. Oh, gitu. Obatnya terlalu banyak, jadi Mimpinya apa? Coba jelasin. Ya mimpinya tuh kayak saya itu kayak pergi jauh gitu. Kayak Pergi jauh? ke daerah orang lain. Terus gimana tuh? Apa itu obat orang lain mungkin? Enggak ada hubungannya itu. Nggak Terus tahu. gimana? Coba ceritain. Ya takut aja. Takut aja gitu. Tempat Bang Ego ini pernah nggak membayangkan hal yang enggak atau ngedengar bisikan gitu? Suka ngelihat Bang Ego gitu sama Bang Jopan itu kayak aneh gitu, kayak harimau gitu. Kayak harimau? Oh, kayak harimau. Kayak harimau gimana? Iya, kayak kalau lagi tidur kan saya suka ngelihat gitu. Kata saya tuh 2, 3 gitu atau bayang-bayang gitu. Kayak apa? Kayak badannya itu kayak didobel-dobel gitu. Oh double, bukan double Kayak kali. pinggir-pinggir gini kayak ada hitam-hitamnya itu. Ada hitam-hitamnya gitu. Kayak ada harimaunya. Kayak ada harimaunya. Iya, saya nggak bercanda. Serius? Iya, pertama kali. Makanya Tapi saya kalau terus sekarang ngelihat terus. Kalau sekarang enggak sih. udah enggak. Sayanya nggak ngebayang-bayangin. Nggak ada yang bayangan lain. lagi? Nggak. Gimana sekarang? Udah Ya, enakan? alhamdulillah enak. Enak ya? Iya. Pengen nggak sembuh total? Ya pengen. Pengen. banget. Nah, kalau pengen sembuh total, pikirannya jangan mikir yang enggak, harus positif ya. Iya. Pikirannya harus positif. Nanti di kampung, kalau udah nyampe di kampung, harus rajin-rajin olahraga. Iya. Pas nyampe di kampung juga harus bantu-bantu adeknya, Iya. istri adeknya, bantu-bantu bersihin rumah. Iya. Sama halnya di tempat Bang Ego ya. Iya.
Intinya jangan melakukan hal aneh ya. Iya. Nanti kalau kakak melakukan hal aneh, takutnya orang berpikir kemana-mana gitu ya. Kak Tuti. Apa? Kira-kira nanti suatu saat nanti kita udah lama nih nggak ketemu, pengen nggak ke Jakarta lagi tempat Bang Ego? Nggak tahu sih, kalau misalnya ada telepon gitu, kalau ada kabar ya pasti mau. Kalau nggak ada kabar kan di kampung kan susah. Oh gitu ya, susah ya. Tahu sendiri gimana keadaan kampung. Iya, benar-benar banget. Jadi teman-teman, Kak Tuti ini pertama kali kita ambil dari tempat beliau ini dikurung, sama sekarang itu udah jauh banget perubahannya. Alhamdulillah. Yang tadinya pendiam, yang tadinya kayak suka murung, mukanya kayak lesu gitu, alhamdulillah sekarang udah mulai ceria, udah mulai seger, ngomongnya pun udah kencang. Kemarin ngomongnya kenapa bisik-bisik gitu? Kan suaranya hilang. Hilang suaranya? Hilang kemana? Nggak pernah ada yang ngajak ngobrol. Oh gitu. Jadi pas sekarang nih udah keluar lagi suaranya? Keluar lagi gitu. Coba teriak, gitu. Au. Coba sekali lagi. How? Nggak boleh gitu. How? Ikutin Bang Ego. Coba sekali lagi. Dekat-dekat mic ngomongnya. 1 siap? Siap. Ini relaksasi ini guys, pernapasan biar suaranya kencang lagi. Siap? Ikutin Bang Ego ya. Ya. Tuh, 2, 3. Jadi itu biar Kak Tuti itu ini relax. Ya. Jadi kalau mau senyumnya lepas, kalau mau ngomongnya lepas, nggak ditahan lagi. Ya. Jadi alhamdulillah banget teman-teman. Bang Ego terutama terima kasih banyak sama pihak yayasan, karena selama 3 minggu di yayasan Kak Tuti Bang Ego titipin. Dari yayasan alhamdulillah Kak Tuti udah mulai perlahan sembuh, sampai akhirnya di tempat Bang Ego Kak Tuti udah, kalau menurut Bang Ego udah 80% sih gitu. Jadi 20% itu perlahan, insya Allah bisa ya 100% ya. Iya, tapi saya gimana ngebalasnya Kak? Enggak usah dibales, Bang Ego nggak minta balesan. Tapi yang Bang Ego minta satu. Tahu nggak apa yang Bang Ego minta? Lakukan kebaikan yang sama ke orang lain. Iya. Jangan balas ke Bang Ego. Iya. Ketika Kak Tuti udah bisa membantu orang, bantu. Oke? Jangan sungkan-sungkan gitu ya. Iya. Nah, terima kasih dulu sama pihak yayasan. Pak Lukman bilang. Pak Lukman, terima kasih sudah bantu saya sehingga saya alhamdulillah pulih kembali jiwa saya, dan obat-obatan yang sudah diberikan kepada Ibu Vera dan juga Bapak Lukman. Sangat terima kasih banyak dari saya Tuti Sari Tajudin. Saya sangat berterima kasih banyak kepada Yayasan Pulih Jiwa yang adanya di Jakarta Cianjur. Iya, Cianjur itu yayasan itu. Oh, ya di Cianjur. Jakarta. Enggak, di Cianjur. Ya, dia Cianjur. Jadi saya juga mewakili Ego Andriano yang suka nitip pasien di yayasan, mengucapkan terima kasih juga Pak, udah ingin bekerja sama, udah memaklumi kadang kalau kita suka bawa pasien tidak ngabarin gitu, tiba-tiba nyampai aja di lokasi. Kita terima kasih banyak karena menerima kita dengan baik itu. Jadi kita juga dikasih wadah untuk melakukan penitipan pasien yang mungkin keadaannya keluarganya kurang mampu untuk menitipkan pasien ini ke yayasan gitu. Jadi kita terima kasih banyak nih Pak. Terima kasih banyak udah selalu nerima kita untuk menitipkan pasien kita di yayasan gitu. Jadi intinya terima kasih banyak Pak, dari saya, dari tim, dari Kak Tuti kita mengucapkan terima kasih gitu. Intinya besok-besok mungkin nitip lagi ya Pak. Jadi insya Allah kerjasama kita berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan kita, yaitu memanusiakan manusia, menolong mereka yang membutuhkan kita gitu. Kak Tuti, Bang Ego mau nanya, Kak Tuti masih ingat nggak dengan adik Kak Tuti di kampung? Japar. Namanya siapa? Japar. Di kampung adiknya cuma Japar lagi? Ada sih Wina sama Winnie. Wina sama Winnie itu siapa? Itu dari ibu yang baru. Oh, ibu yang baru. Jadi gimana ceritanya? Itu kan pas saya umur 7 tahun tuh bapak nikah lagi. Oh, nikah lagi. Iya. Terus saya dibawa sama orang lain, terus adik saya dibawa orang lain, bapaknya nikah lagi sama yang muda. Oh, jadi
Waktu itu dulu pas kakak Tuti umur 7 tahun. Iya, Kak, dibawa orang lain. oh, dibawa orang lain. Jadi saya sama adik itu udah tinggalnya udah sama orang lain. Oh gitu. Berarti ibu kandung Kak Tuti Udah meninggal. udah dari meninggal kecil. dari kecil. Iya. Jadi ibu Kak Tuti yang sekarang itu ibu Masih sambung ya. muda, iya. Ibu sambung itu ya. Berarti masih punya saudara? Saudara saya dari ibu yang baru 4. 4 ya. Oke. Ini cerita Kak Tuti. Bang Ego belum tahu kebenarannya benar apa tidak. Ini benar. Iya benar. Oke, Saya siap. kan nggak ingat. Sekarang kan udah mulai Pulih gitu. Jadi apa yang udah saya lakuin di kampung saya keinget terus. Oke, jadi udah mulai ingat ya. Iya. Ingatannya mulai pulih ya. Iya, Oke, iya. siap teman-teman. Itu ceritanya Kak Tuti. Apapun bentuknya, semoga nanti ketika ketemu saudara yang di kampung, Iya. salam ke mereka, berjabat tangan, Iya. minta maaf. Pokoknya jadi keluarga yang baik-baik lah di situ nanti ya. Saya juga belum sempat bilang terima kasih kan sama mereka udah bantuin saya selama saya sakit. Nanti pas pulang kampung, peluk mereka, ucapin terima kasih, bilang saya udah sembuh, saya mau hidup normal lagi, tolong bimbing saya, bilang, tolong bimbing saya, jangan kucilkan saya gitu ya. Itu. Jadi nanti buat keluarga Kak Tuti yang ada di kampung, dibantu ya sama Kak Ego, soalnya saya nggak bisa ngomong. Oke, siap, ntar Bang Ego kasih tahu ya. Iya. Jadi ini buat keluarga Kak Tuti yang ada di kampung, nanti kita minta tolong Kak Tutinya dikasih tahu, kalau salah dikasih tahu, ditegur, jangan dimarahin tapi ditegur. Saya kan nggak tahu ya, nggak ada yang ngasih tahu kecuali gitu ya, iya. Dikasih tahu biar Kak Tutinya ngerti gitu loh. Kalau ada yang salah kira-kira dikasih tahu. Dan Kak Tuti tidak perlu ditakutkan seperti yang kemarin-kemarin pada saat dikurung ya, nggak perlu ditakutin kayak gitu lagi karena Kak Tuti sekarang udah alhamdulillah 80% udah normal, udah baik kayak dulu lagi. Dan Kak Tuti ini selama datang ke tempat Bang Ego itu nggak ada sama sekali yang namanya ngamuk, nggak ada yang sama sekali yang namanya kayak bikin masalah gitu, nggak ada sama sekali. Kak Tuti baik, alhamdulillah baik banget. Beliau ini rajin tanpa kita suruh, beliau ini udah bersih-bersih rumah, ngepel, suka nyetrika, suka nyuci piring. Kita alhamdulillah banget Kak Tuti bisa bantu kita gitu ya. Tapi kita nggak ada nyuruh Kak Tuti harus gini, nggak, malahan kita kasihan. Duduk dulu, nanti aja kerjanya. Kak Tutinya yang mau kerja terus. Kenapa mau kerja terus? Ya saya kan nggak enak. Saya sangat berterima kasih banyak kepada Kak Ego. Kalau saya kan nggak kerja kayak gitu, lalu saya kerja apa? Oh, sebagai gitu tanda ya. terima kasih saya kepada Bang Ego. Suntuk juga. Iya, suntuk. Karena kalau nggak ada kerja diam aja suntuk ya. Iya, kan nggak enak sama Iya, abang. gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau sama Bang Ego mah santai, serah mau ngapain. Yang penting nyaman, itu aja. Intinya selama di tempat Bang Ego terima kasih banyak. Udah bantu Bang Ego, udah, ya pokoknya terima kasih banyak lah. Ya. Karena kehadiran Kak Tuti, kita jadi rame juga di sini gitu. Bang Ego ada keluarga baru lah. Walaupun tinggal sama Bang Ego cuma 2 mingguan, tapi setidaknya ini bisa menjadi kenangan. Kita nggak tahu entah 10 tahun lagi, entah 20 tahun lagi kita ada di mana. Entah Bang Ego udah ada di kampung Bang Ego di Bengkulu, Kak Tuti udah di Cianjur. Kalau dari Bengkulu ke Cianjur itu jauh. Susah. Kalau Bang Ego udah netap di Bengkulu di kampung dan Kak Tuti netap di Cianjur, kalau untuk ketemu lagi itu nggak akan bisa lagi. Bukan nggak akan bisa, tapi sulit untuk ketemu. Karena kalau tidak ada kepentingan nggak mungkin tiba-tiba kita datang hanya untuk ketemu orang gitu. Jadi ya saat sekarang ini mungkin kita lagi bertatapan mata ini. 4 mata gitu kan, kita ngobrol gitu. Mungkin entah 10 tahun lagi, entah 20 tahun lagi Bang Ego udah nggak kerja di bagian entertain kayak gini. Mungkin Bang Ego udah masing-masing tinggal di kampung, Kak Tuti udah tinggal di situ. Nah, mungkin suatu saat nanti kita bisa ingat, wah dulu saya punya saudara nih Kak Tuti, dia pernah sama saya gitu. Mungkin Kak Tuti juga nanti kayak gini, wah Bang Ego ya, di mana Bang Ego sekarang, apalah kabarnya kayak gitu. Jadi kita hanya bisa mengingat aja gitu teman-teman. Kenangan ini nggak bisa kita lupain sampai kapanpun. Jadi walaupun nanti kita udah nggak bisa ketemu, ya tapi setidaknya persaudaraan kita masih ada silaturahminya gitu ya. Tapi kita bermohon bisa silaturahmi setiap saat lah gitu. Sedih nggak? Sedih sih. Pulang ya, tapi bahagia juga ya pulang ketemu saudara kan. Pasti kangen kan? Iya tentu. Iya pasti kangen pengen ketemu saudara. Apalagi ketemu adeknya, kan udah lama tuh, udah sebulan lebih kan? Iya. Itu pulang-pulang udah sehat, sekarang udah cantik.
Nanti kita beli lagi peralatan, beli baju lagi buat di kampung, beli peralatan mandi, beli lipstick dan lain-lainnya, bedaknya ya, buat di kampung, oke? Gitu. Kasian. Iya. Jadi kita berangkatnya jam 3 malam nanti. Karena ke tempat Kak Tuti itu 4 jam setengah. Berangkat jam 3 malam nanti, jadi sampainya kita ke Sukabumi dulu. Sukabumi mau evakuasi ODGJ juga, dikurung juga. Jadi 4 jam setengah ke Sukabumi, jemput ODGJ tersebut sekitar 1 jam di lokasi. Udah tuh berangkat lagi ke tempat Kak Tuti itu sekitar 5 jaman. Wow, ya kan? Jauh nggak? Lebih kayaknya nggak 5 jaman, malahan lebih. Kayaknya 7 jaman dari Sukabumi ke tempat Kak Tuti itu 7 jaman. 7 jaman sampai ke tempat Kak Tuti, kita nganterin Kak Tuti, habis kita ini titip Kak Tuti, kita berangkat lagi ke Cianjur ke yayasan. Nganterin ini pasien kita gitu ya. Jadi Kak Tuti harus semangat di kampung nanti, apapun bentuknya. Jangan mengingat masa lalu, yang lalu biarlah berlalu. Masih ingat nggak apa yang Bang Ego kasih tahu kemarin? Yang lalu tuh jangan diingat, coba. Iya, mikirin yang sekarang aja, jangan dimikirin yang udah-udah biar Jadi yang udah-udah biarlah lewat. Mikirin yang sekarang. Mikirin mulai dari Bang Ego jemput kemarin sampai ke depannya, itu yang dipikirin. Kak Tuti harus sembuh. Kalau Kak Tuti masih mengingat yang lalu-lalu, yang masa lalu, yang nggak jelas, Kak Tuti nanti depresi lagi. Kak Tuti kayak, ya Allah kenapa aku kayak gitu lagi. Ujung-ujung kepikiran terus, nanti depresi lagi, pusing lagi, ngamuk lagi nanti. Nggak mau kan ngamuk lagi? Nanti kalau ngamuk, ujung-ujungnya dikurung lagi. Siang-siang kalau nggak ada kerjaan, misalnya di depan rumah banyak rumput, di teras-teras rumah, cari arit dirumputin, bersih-bersih gitu. Kalau sore mandi, bantu-bantu nyuci gitu ya. Pokoknya bantu adiknya ya. Nanti kan kamarnya paling di tempat yang dikurung tuh ya? Enggak sih. Enggak, yang di kamar kurung, tempat dirantai. Ini kan kamar adik saya. Ini di depannya. Di situ ada juga kamar. Kan dulunya saya pas sebelum saya dirantai, saya kan sehat, nggak ada apa-apa di situ sama adik ditaruhnya. Oh, di depan. Di depan. Iya di depan. Nanti di situ lagi berarti ya. Insya Allah ya, semoga di situ nyaman, semoga sehat. Pokoknya sehat sampai selamanya lah. Nggak kayak gitu lagi. Pokoknya jangan, kalau ada bisikan, kalau ada bayangan, maksudnya abaikan. Ya, jangan diraukan. Nanti kalau kakak iraukan, ujung-ujungnya kakak resah, kakak marah-marah ntar. Kalau marah-marah orang mikirnya, wah ini kambuh lagi nih. Kalau kambuh lagi, bercanda mungkin, dikiranya kakak bercanda ngobatin. Nah itu, ntar dikira kambuh lagi, dikurung lagi, gitu takutnya ya. Jadi kita salam-salam dulu buat netizen yang nonton video kita. Mungkin netizen yang udah nonton video kita dari part 1 sampai part berapa ini nggak tahu ya, udah banyak ya kita bikin video. Coba minta terima kasih lo sama netizen, penonton kita, penggemar Kak Tuti banyak itu. Apa bilangnya? Bilangnya makasih semuanya, bla bla bla. Pokoknya dari hati kakak mau terima kasih sama orang gimana? Ya kalau saya sih terima kasih banyak buat orang yang sudah pernah melihat video saya. Saya dulunya orang normal, tapi setelah saya dikurung, saya sakit. Dan alhamdulillah sekarang sembuh kembali. Buat orang yang sudah melihat video saya sangat terima kasih banyak kepada orang-orang yang udah selalu support saya, sehingga saya bisa sembuh kembali. Coba bahasa Inggris ngomong itu tadi tapi pakai bahasa Inggris. Nggak apa-apa, orang mau ngeliat ini. Dat has kerkal aswi hai, wat late not espir ismi halwi, at an wit late spare all class without mit berhalkas you, at milois iskri, one with up harkal kasyat is thank you. Oke, thank you very much. Hehehe. Mantap bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Arab gimana? Nggak apa-apa. Mungkin terima kasih. Iya, kayak ngomong itu tadi tapi pakai bahasa Arab. Ya, terima kasih bagi orang yang sudah melihat video saya. Bahasa Arab. Arab. Sekarang gitu ya. Like will ada ana video muskilah ana fil Arab Saudi asan ana mungkin kitir fakir fil ahad. Apa itu artinya? Apa? Begini ya, saya terima kasih kata saya yang orang yang sudah melihat video saya, karena saya ada masalah sehingga saya dikurung. Terus sudah gitu, masalah saya sih bukan cuma di sini doang, tapi masalahnya dari Arab, terlalu tertekan kebatinan saya oleh majikan saya. Oh begitu. Iya.
buat teman-teman yang udah menonton cerita Kak Tuti dari part awal sampai part sekarang. Terima kasih banyak, supportnya selalu bagus-bagus, komenan buat Kak Tuti. Kita tidak perlu menjudge keluarga Kak Tuti karena udah mengurung, tidak perlu. Karena tidak mungkin dikurung tanpa ada sebab akibatnya gitu. Jadi ya kita maklumin lah. Yang udah lewat biarlah lewat. Yang penting Kak Tuti sekarang udah sembuh, gitu aja ya. Yang penting Kak Tuti sekarang udah sembuh. Dan pesan Bang Ego, Kak Tuti nggak boleh dendam sama adiknya yang udah mungkin dulu suka marah-marah atau ngurung kakak ya. Nah, anggap itu ya udah nggak pernah terjadi. Yang penting sekarang Kak Tuti bantu adiknya ya. Bantu seharian adiknya. Kalau di situ Bang Ego mau tanya, di situ kerjanya kira-kira apa itu? Kalau adik saya sih nggak akan mau dibantuin ya, soalnya dia nggak punya anak. Adik saya belum punya anak. Oh, belum punya anak ya. Jadi biasa-biasa aja. Mungkin kalau dulu kalau ke saya bilang paling nyuruh makan, udah nyuruh makan. Kalau mau diem. Nanti adik saya kadang kerja, kalau saya disuruh di rumah. Asal jangan bawa laki-laki gitu. Iya, yang penting nanti kalau udah di rumah bantu-bantu kerjaan rumah aja ya. Iya. Bantu-bantu kerjaan rumah pokoknya gitu ya. Jangan diam aja. Kalau diam aja suntuk juga ntar. Di situ punya kebun nggak? Enggak. Kalau orang situ usahanya apa? Kalau adik saya dulu itu punya kambing, jadi suka ngambilin rumput. Oh, punya kambing. Kebun teh itu banyak ya, itu punya siapa? Jauh sih, itu punya negara. Oh, punya negara, bukan milik pribadi ya? Bukan. Karena lebar ya kebun tehnya. Lebar. Ya, kebun teh. Kalau di kampung Bang Ego tuh sawah. Iya. Kalau banyak nggak di situ sawah. di situ ada sawah juga. Berarti usaha orang situ sawah juga ada ya? Sawah banyak. Kak Tuti punya nggak sawah? Sawah sih bapak dulu sih punya, tapi nggak tahu, saya nggak pernah hujat warisannya. Oh gitu. Tapi sekarang nggak tahu ya. Gitu. Saya juga bilang mau apa sih hujat warisan, kan nggak ada hak. Soalnya kan keyakinan saya ya pasti lebih berat ke orang yang baru. Jadi nanti kalau Kak Tuti pulang, pokoknya bantu-bantu aja keluarganya ya, bantu-bantu sebaik mungkin biar mereka tambah sayang sama Kak Tuti. Jangan menampakkan kalau Kak Tuti ini masih ada trauma masa lalu atau apapun itu. Tapi berlagaklah seperti orang normal pada umumnya. Jangan menampakkan hal yang mencurigakan sehingga nanti Kak Tuti dicurigain belum sembuh, atau takutnya mereka mengira Kak Tuti masih suka ngamuk-ngamuk dan lain-lain gitu ya. Nanti takutnya Kak Tuti dikurung lagi atau apa. Pokoknya kalau Kak Tuti udah merasa gak betah atau gak nyaman di kampung, Kak Tuti hubungin Bang Ego ya. Minta tolong siapa, ngubungin Bang Ego gitu ya. Nomor HP-nya ada nggak? Nanti dikasih ya, nanti dikasih. Tapi gunain untuk kepentingan aja ya. Jangan digunain buat cetan. Nomor HP-nya iya. Kalau nggak penting sih enggak. Iya, nanti gunain buat kepentingan itu aja. Misalnya ada kepentingan, ya masalah, baru hubungin Bang Ego. Gitu. Minta tolong sama tetangga apa kayak gitu ya. Mungkin gitu aja teman-teman, mungkin cukup sekian. Kita bingung juga mau ngobrol apa lagi. Intinya ini video terakhir Kak Tuti pas di tempat Bang Ego. Ini podcastnya. Podcast pertama itu Kak Tuti. Dan sekarang Kak Tuti udah mau pulang, harus kita kembali ke keluarganya. Insya Allah Kak Tuti bisa sehat kembali 100% lah ya. Sama-sama kita doain. Barangkali juga nanti ada yang mau bantu Kak Tuti, silakan hubungin Bang Ego. Nanti insya Allah kalau ada bantuan buat Kak Tuti, Bang Ego kirim ke lokasi, ke alamat Kak Tuti langsung gitu ya. Jadi mungkin cukup sekian teman-teman. Inilah Kak Tuti sekarang udah cantik. Coba hai gitu. Hai, udah cantik. Coba gini, coba. Teriak-teriak dulu, kemek. Hai. Hai. Udah bisa teriak ya? Bisa. Kemarin nggak bisa teriak ya? Nggak. Oke, berarti alhamdulillah udah lumayan ya. Udah tambah cantik dia sekarang gitu ya. Oke, mungkin teman-teman itu aja, cukup sekian. Mungkin sekian, Bang Ego bingung mau ngomong apa lagi di podcast ini karena Bang Ego udah tiap hari sama Kak Tuti, jadi ya gak ada yang perlu kita bahas lagi, yang kita ceritain lagi gitu loh. Paling ini hanya sekedar pamit perpisahan ya. Perpisahan ke teman-teman yang suka nonton video kita dan teman-teman yang selalu support kita gitu. Jadi mungkin terima kasih, cukup sekian. Untuk penutupnya Bang Ego minta Kak Tuti. Apa? Penutupnya gini. Saya Tuti.
Salam berbagi. Salam berbagi. Sobat peduli. Sobat peduli. Tunggu saya. Tunggu saya di luar sana. Di luar sana. Gini. Tar gini. Tangan gini satu, ini ya gini. Cah gitu coba. Ulang lagi. Saya Tuti bilang. Saya Tuti. Sini kemik biar kedengaran. Saya Tuti. Ntar tangannya nanti. Oh, iya. Oke, ngomong. Saya Tuti. Apa lagi? Saya Tuti. Saya Tuti. Salam berbagi sobat peduli. Salam berbagi sahabat peduli. Salam berbagi sobat. Salam berbagi sobat peduli. Sobat peduli. Tunggu saya. Tunggu saya di luar sana. Di luar sana. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. See you next time. Oke.